Shalom saudara dan saudari. Pada pagi ini, mari kita belajar bersabar dan menunggu waktu Tuhan dengan menyanyikan lagu ini, yaitu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila kau telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga 12. Oleh itu, saudara-saudaraku, bersabarlah sehingga Tuhan datang. Lihatlah betapa sabarnya seorang peladang menunggu tanahnya mengeluarkan hasil yang berharga. Dengan sabar dia menunggu hujan musim luruh dan hujan musim bunga. Kamu juga mesti bersabar. Teguhkanlah hati kamu, karena hari kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudaraku, janganlah saling bersungut-sungut, supaya kamu tidak dihakimi oleh Allah. Hakim sudah dekat dan segera datang. Saudara-saudaraku, ingatlah akan nabi-nabi yang bersabda demi nama Tuhan. Contohilah kesabaran dan ketabahan mereka pada masa menanggung penderitaan. Kami menyebut mereka berbahagia kerana mereka tabah menanggung penderitaan. Kamu telah mendengar kisah tentang kesabaran Ayub, dan kamu tahu bagaimana Tuhan memberkati dia pada akhirnya. Hal itu berlaku kerana Tuhan berbelas kasihan dan baik hati. Saudara-saudaraku, hal ini penting sekali. Janganlah bersumpah apabila membuat janji. Janganlah bersumpah demi langit atau bumi, ataupun apa sahaja. Katakanlah ya apabila maksudmu ya, dan tidak
apabila maksudmu tidak. Dengan demikian, kamu tidak akan dihukum oleh Allah. Shalom dan selamat pagi. Kita bertemu sekali lagi pada pagi ini. Sebelum kita masuk ke dalam renungan pada pagi ini, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa di syurga, kami ucap syukur ya Tuhan, kami ada kesempatan ini ya Tuhan untuk datang dan memuji, menyembah Engkau, beserta mendengar sabda firman Engkau ya Tuhan, supaya kami dapat lebih mirip Engkau ya Tuhan. Kami lebih dapat menguasai diri kami ya Tuhan, dan kami dipenuhi dengan kesabaran Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari, kita hidup di dunia ini dengan penuh kedugaan dan ketidakadilan. Saya dan seorang gembala pernah pergi menghantar keretanya untuk dicuci. Dan setelah dicuci, kita balik ke gereja. Semasa kita menghampiri gereja, tiba-tiba hujan lebat. Dan saya mengatakan, aduh, baru saja kereta dicuci, sekarang akan kotor lagi. Dan gembala itu berkata, tidak apa, kita sabar saja. Sebab dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Nah, maka saya mempelajari sesuatu dengan gembala itu, bahawa dalam apa jua situasi, kita harus bersabar. Seperti apa yang Yakobus katakan di ayat 7 ini. Petani harus sabar menunggu tanamannya bertumbuh. Dia tidak mungkin mempercepatkan proses itu. Tetapi ia tidak berhenti pada musim panas dan berharap bahawa tanamannya di ladang akan bertumbuh dengan baik. Banyak pekerjaan harus dilakukan untuk memastikan adanya penuaian yang baik. Demikian juga kita harus menunggu kedatangan Kristus kembali. Kita tidak mungkin mempercepatkan kedatangannya. Akan tetapi, sementara kita menunggu, ada banyak pekerjaan yang dapat kita lakukan untuk memajukan kerajaan Allah. Baik petani maupun orang Kristian harus hidup dengan aman sambil menantikan upah pada masa depan untuk pekerjaan mereka. Jangan hidup seakan-akan Kristus tidak akan pernah datang. Bekerjalah dengan setia untuk membangunkan kerajaannya. Sang Raja akan datang ketika saatnya tiba. Ketika berbagai hal tidak berjalan dengan baik, kita cenderung merugut dan menyalahkan orang lain atas kesalahan kita sendiri. Menyalahkan orang lain lebih mudah daripada mengakui bahawa kita ikut bertanggungjawab. Tetapi menyalahkan orang lain dapat menghancurkan, dan itu juga merupakan dosa. Sebelum Anda menghakimi orang lain atas kelemahan mereka, ingatlah bahawa Kristus sebagai hakim akan datang untuk mengevaluasi kita secara pribadi. Dia tidak akan meluluskan kita sambil mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Yesus Kristus adalah hakim yang adil. Saudara-saudari, maka dengan itu kita seharusnya bersabar. Yakobus juga memberikan contoh Nabi yang melalui penganiayaan dan penderitaan, yaitu Nabi Ayub. Walaupun dia telah kehilangan kesemua hartanya, kesemua warisnya, dia tidak pernah menyangkalkan Tuhannya. Dan akhirnya Ayub diberkati berlipat ganda oleh Tuhan. Saudara-saudari, dalam apa jua situasi yang kamu lalui semalam, ataupun pada seminggu ini, ataupun pada sebulan ini, ataupun pada setahun ini, ingat untuk bersabar, kerana Tuhan kita, Yesus Kristus, akan datang dengan segera. Nah, pada pagi ini saya ada dua persoalan bagi kita untuk kita renungkan, fikirkan, dan lihat apa yang Tuhan katakan di dalam hati kita. Soalan pertama, apakah satu situasi dalam kehidupan Anda yang Anda perlu untuk menunjukkan kesabaran yang diperkatakan oleh Yakobus? Soalan kedua, adakah perkara yang diajar oleh Yakobus masuk akal dan dapat dipraktikkan dalam hidup kita seharian? Mari kita berdoa. Bapa di syurga, kami ucap syukur ya Tuhan, Engkau telah berbicara pada pagi ini ya Tuhan.
Bapa, kami ingin sabar ya Tuhan dalam segala situasi ya Tuhan. Bapa, Engkau tahu perangai kami ya Tuhan, Engkau tahu kelemahan kami ya Tuhan. Bapa, ubahlah perangai kami. Kuatkanlah kelemahan kami ya Tuhan, supaya kami lebih mirip Yesus Kristus dalam segala hal yang kami lakukan di luar sana ya Tuhan. Dalam pekerjaan kami ya Tuhan, di dalam rumah kami ya Tuhan, di luar rumah kami ya Tuhan. Semasa jiran-jiran kami melihat kami ya Tuhan, kami ingin menunjukkan bahwa Yesus Kristuslah yang hidup di dalam diri kita semua. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik.